Halo, jadi kalian juga udah tahu kan bahwa misalkan gue tuh bukan orang yang pinter. Kalian juga udah tahu sebelumnya kalau cara gue cari kerjaan itu nggak kayak orang pada biasanya dan setengah mati lah untuk cari kerjaan gitu. Dan gue cukup percaya bahwa masa-masa itu cukup berat banget bagi gue, hingga pada akhirnya gue dapat offering lah dari company pertama gue saat ini, yaitu adalah Navas. Jujur, pada waktu itu gue senang banget. Dan gue kira masalah pada waktu itu udah berakhir sampai di sana gitu. Tetapi ternyata enggak. 3 bulan pertama gue kerja, tekanan dari pekerjaan juga gede banget, dan gue super duper stres pada waktu itu. Apa yang bisa menjadi masalah buat gue pada waktu itu, dan semuanya itu akan gue bahas di video kali ini. Jadi masalah gue yang pertama adalah gue malu bertanya. Di sekolah, gue cukup yakin, gue juga sama kayak kalian, gue juga malu banget buat menanya. Dan ketika gue kuliah, gue selalu gunain konsep yang namanya kalau misalkan gue bingung, ya udah, mending gue kerjain aja daripada gue tidak menghasilkan apapun, berharap dapat nilai kasih dari guru. Nah, tapi ketika ini gue terapin di kerjaan, ini salah banget. Terus bisa dibilang 1 bulan pertama gue kerja itu jarang banget lah untuk nanya gitu ya. Dan gue berusaha untuk paham apa yang dikasih tahu. Jadi gue nembak aja, oh kemarin disuruh ini, ya udah gue kerjain aja. Akibatnya adalah banyak pekerjaan menjadi salah arah, dan itu ternyata menghambat pekerjaan dari orang lain. Dan gue baru sadar itu, pekerjaan itu bukan tempat yang penting gue ngerjain aja terus kumpul gitu. Nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan gue telat, ya lu menghancurkan semua rencana yang udah dibuat sama tim. Either itu mungkin delay, atau mungkin kerjaan lu akan di take over sama orang lain. Dan itu kan bikin lu kelihatan bodoh banget gitu di depan mereka. Dan kita juga nggak mau kan kelihatan kayak orang bodoh gitu. Nah, padahal semuanya bisa gue solve apabila gue bertanya gitu sama orang lain. Dan dengan bertanya kita tuh mengurangi kesalahan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Tapi tenang dulu, gue yakin beberapa dari kalian introvert dan pada akhirnya bingung nih, mau nanya apa sih, apa yang harus diklarifikasi dari sebuah perintah gitu. Dulu salah satu atasan gue juga pernah bilang, untuk memperjelas sebuah konteks, sebenarnya gampang banget. Kita udah belajarnya dari SD, dan ini juga kepake ketika kita kerja, yaitu adalah 5W1H. Jadi biasanya yang gue tanyain adalah, apa yang mau kita lakuin? Kenapa kita ini penting banget terus ngelakuin ini? Kapan ini harus dikirim? Bagaimana cara kita ngelakuin ini biasanya? Dan siapa aja orang yang bisa kita tanyain untuk ngerjain ini? Dan dengan mengcover 5 hal tersebut, gue rasa kita udah bisa untuk memperjelas apa yang ingin dilakukan. Dan kalau misalkan masih belum jelas, tanyain aja lagi. Ketika gue kuliah, gue yakin banget dari kita juga banyak banget yang males buat nyatet. Semua udah ada di slides, udah ada di presentasi. Kalau lupa, ya udah tinggal download aja lagi di web kampus gitu. Kita nggak repot lah untuk kehilangan informasi yang ada di sana. Karena dosen pun juga pada akhirnya baca slides kan. Nah, ternyata di kerjaan tuh nggak kayak gitu. Ketika lu nggak nyatet, ya lu akan hampir lupa atas apa yang akan lu harus kerjain. Dan bisa aja brief yang udah dikasih ke lu di awal itu bisa berubah 180 derajat dari apa yang direncanakan. Dan impactnya kalau misalkan lu nggak nyatet, lu akan kelihatan bodoh banget ketika bekerja gitu. Sangat-sangat bodoh. Maksudnya gini, gue aja kadang saat ini dengan konsep gue udah mencatat, gue menulis ulang, gue mengkonfirmasi lagi ketika meeting ini diakhiri gitu ya, kadang gue masih ada kesalahan, apalagi nggak nyatet sama sekali. Itu yang bahaya banget ketika kita bekerja. Jadi kalau misalkan lu ngerasa masih males banget nyatet gitu ya, lu mulai aja biasain diri dengan menulis yang lu pikirkan hari ini gitu. Nah, biasanya sih kalau misalkan gue saat ini ya, gue mencoba untuk journaling, gue coba untuk nulis aja di diary semacam ini. Terus gue juga nulis di Google Keep. Kadang kalau misalkan lagi kepikiran suatu hal ketika gue lagi kerja, gue nulis di Google Text untuk apapun yang ingin gue lakuin hari ini, dan atau mungkin note saya di laptop kan juga cukup. Ini yang gue ngerasa waktu itu cukup salah. Gampang segan sama orang lain. Sebagai orang yang baru berkarir, gue pikir setiap keadaan dari seseorang tuh harus kerja. Dia harus kayak kerjain ke laptop itu. Jadi gue nggak boleh ganggu mereka. Padahal nggak semua orang tuh harus kayak gitu. Dan gue selalu ngerasa pada akhirnya ya udah, gue menunggu waktu yang tepat nih untuk ngobrol sama orang tersebut. Gue asumsiin dulu waktu yang tepat itu adalah setelah istirahat siang, atau mungkin jam 3 sore, atau mungkin gue lihat dulu orangnya lagi sibuk atau enggak gitu. Dan barulah kalau misalkan gue ngerasa dia nggak kesibuk, gue ajak diskusi. Padahal nggak ada yang namanya waktu yang tepat lah ketika kita bekerja gitu. Apabila memang itu harus di-deliver kepada orang lain, ya maka itu harus diberikan kepada orang lain gitu. Karena mungkin pada waktu itu pengalaman gue juga masih sedikit gitu, jadi gue gampang segan lah. Nah, impactnya adalah sebagian besar pekerjaan gue pada waktu itu tertunda karena gue harus nungguin orang gitu. Padahal waktu itu gue cuman
hal-hal yang sederhana aja kok, cuman bisa itu pakai kirim chat juga bisa gitu. Tapi ya baik lagi, gue ngerasa waktu itu segan sama orang di kantor. Nah, satu hal teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai bekerja pada waktu nanti, mungkin kalau ada hal yang berupa sifat segan dalam diri kalian, khususnya yang lagi di awal karir gitu ya, dan pada akhirnya itu bikin teman-teman malu untuk komunikasi, kalian itu di-hire untuk ngebantu perusahaan jalan lebih cepat lagi. Jadi udah emang sewajarnya kalian akan mengganggu orang lain, dan itu sudah wajar banget. Jadi ya udah, kalau misalkan kalian punya pekerjaan, kalian kerjain, sudah waktunya untuk dikasih ke orang lain, kasih aja. Gak usah untuk ditahan-tahan ngeliat kondisi seperti apa. Semoga teman-teman gak ada kayak gitu. Dan juga gue dulu jarang banget ngobrol gitu. Karena gue ngerasa ntar dikira gabut itu, terus ganggu lah jadi orang. Tapi bisa dibilang kemarin pun gue udah sempat ngomong juga kan di video Instagram bahwa komunikasi itu penting banget, dan gue sering banget ngejoke saat ini di grup chat gitu. Zaman dulu gue nggak berani gitu untuk ngobrol di grup chat, gue bisa dibilang so asik nanti gitu. Tapi ya gitu, hari ini gue udah banyak banget chat yang gue kirim di grup hanya buat nanya, minta tolong, atau sekedar tolong dong kita langsung Google Meet aja biar kita jelas kita mau ngapain gitu. Nah, karena gue juga dari tahap nggak peduli lagi gitu sama kondisi orang lain tuh lagi kondisi seperti apa. Kadang gue pengen ini cepat selesai dikerjain, ya udah gue langsung kirim aja. Kalau misalkan delaynya enak, ya udah yang penting gue tetap ngucapin 3 magic words, maaf, tolong, dan terima kasih gitu. Ini mana artinya bola udah gue kasih di grup, silahkan diambil dan minta tolong dikerjain. Kalaupun pada akhirnya mereka nggak ngerjain ya setelah gue kasih, ya it's not my fault, it's theirs. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masih baru di awal karir, udah, kalau misalkan teman-teman udah selesai kerjain, langsung dikabarin aja, kasih tahu caranya seperti apa. Kalau misalkan bingung, telepon, Google Meet, atau cara apapun lah untuk komunikasi sama orang tersebut agar pekerjaan itu bisa cepat selesai. Kalau nggak, nanti teman-teman bisa kena omel sama user teman-teman, kan kita nggak mau diomelin ya ketika kita masih probation. So ya, jadi itu adalah beberapa dosa yang gue lakuin ketika awal karir, dan gue harap kalian nggak melakukan hal yang sama kayak gue gitu, dan jangan sampai lah istilahnya. Karena gue jujur, waktu itu gue kesulitan banget untuk mencari gimana titik tengah yang harus gue lakuin. Gue sempat banget kerja sampai tengah malam karena gue takut salah gitu atas apa yang gue lakuin. Gue juga sering banget lihat hal-halnya di sosial media gitu, kayak kesulitan, probation ini itu gitu. Dan emang pada dasarnya di awal karir kita cukup malu lah sama apa yang mau kita lakuin. Tapi sebenarnya dengan kalian ngeimplementasiin apa yang menjadi kesalahan gue saat ini dan untuk nggak diterapi di tempat teman, itu akan membuat teman-teman jadi terlihat lebih siap untuk bekerja di dunia profesional. Dan see you on another video. Bye-bye. Yay.